Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal mempresentasikan tentang menghitung jumlah penduduk yang disusun oleh Delita Santiana, Lisiswati Lutfiatus Sahla, terus Muhammad Kevin, sama aku sendiri Farel Febrian. Langsung kita lanjut ke materinya ya. Ini penjelasan menghitung jumlah penduduk. Menurut KBBI, penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat atau kampung negeri, pulau, dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk ini adalah angka kelahiran yang dikurangi dengan angka kematian penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Adapun pertumbuhan penduduk total merupakan pertumbuhan berdasarkan faktor kelahiran, kematian, serta migrasi. Selanjutnya, menghitung jumlah penduduk. Menghitung pertumbuhan penduduk melibatkan analisis kenaikan atau penurunan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk biasanya diukur dengan menggunakan angka pertumbuhan penduduk tahunan atau bisa juga persentase pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah penduduk masa depan. Jadi contoh soalnya ada diketahui jumlah penduduk di suatu pulau pada tahun 2017 adalah 2,5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya 2% per tahun. Pertanyaannya, berapakah jumlah penduduk di pulau tersebut pada tahun 2023? Cara menyelesaikannya itu dengan ditulis dulu diketahui P-nya 2.500.000, N-nya selisih antara tahun sekarang dengan tahun yang ditanyakan, 2017 dikurangi 2022, yaitu hasilnya 5, dan N-nya 2%. Diubah menjadi desimal, yaitu 0,02. Rumusnya itu log PN sama dengan log PO ditambah N log 1 ditambah R. Diketahui PO-nya itu 2.500.000, jadi log 2.500.000 ditambah 5 log 1 ditambah 0,2. Hasilnya 6,398 ditambah 0,043. Setelah jumlahkan hasilnya 6,441. Dan untuk PN-nya diantilogkan jadi 10 pangkat 6,441, hasilnya 2.760.577. Lalu ada menghitung jumlah penduduk di masa lalu. Contoh soalnya, pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 1.251.000 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Jika diketahui laju pertumbuhan pendudukan eksponensialnya adalah 2,99%, maka diketahui P-nya itu sebagai jumlah dari nilai jiwanya. Harusnya nih 1.251.000. Lalu N-nya itu selisih dari 2020 dikurangi 2013 dan hasilnya itu 7. Lalu R-nya itu nilai persennya dari 0,50%, jadi 0,05. Log PN-nya itu log PO sama dengan N log 1 ditambah R. Hasilnya jadi log PO-nya itu dari nilai jiwanya 1.251.000 dikurangi 7 log 1 ditambah 0,005.
Lalu hasilnya itu dari log 1.250.000 itu 6,097 dikurangi nilai dari 7 log 1 ditambah 0,05 adalah 0,015. Lalu hasilnya itu jadi 6,082. Antilog dari 6,082 itu yaitu 1.207,813. Jadi ini adalah pertumbuhan dari penduduk masa lalu. Terus lanjut ya ke menghitung selisih jumlah penduduk. Eh, ada satu contoh lagi tentang menghitung selisih jumlah penduduk ini. Provinsi Aceh pada tahun 2000 berpenduduk sebanyak 27.625.954 jiwa. Setelah terjadi tsunami Aceh, ternyata penduduk Aceh pada tahun 2005 sebanyak 28.864.751 jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Aceh adalah sebesar 1,34% per tahun, maka berapa penduduk yang meninggal akibat tsunami? Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ini buat rumusannya. Kalau PN itu sama dengan jumlah penduduk yang ada di masa depan, terus P0 itu jumlah penduduk di waktu sekarang, N sama dengan jumlah periode perhitungan, R sama dengan persentase pertumbuhan penduduk. Terus untuk jawabannya PN sama dengan 27.625.954. N-nya sama dengan 2005 itu dikurang sama 2000 jadi 5. Kalau R-nya 1,34% disederhanakan jadi 0,0134. Terus log PN-nya sama dengan log P0 ditambah N log kurung tutup 1 tambah R kurung kurung buka 1 tambah R kurung tutup. Terus log PN sama dengan log 27.625.954 ditambah 5 log kurung buka 1 tambah 0,0134 kurung tutup. Log PN sama dengan 7.441 ditambah 0,0289. Log PN harusnya tuh harusnya tuh 7,44699 disederhanakan jadi 7,467. PN sama dengan antilog 7,467 sama dengan 29.308.938. Jadi hasil dari semuanya itu dua hasil dari selisih jumlah penduduk yang meninggal akibat tsunami itu 29.308.932. Mungkin presentasi kita cuman segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kita di sini sama-sama belajar. Lalu kita juga minta koreksinya apabila ada kesalahan. Boleh dibantu juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.